Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Baik, marilah kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak kelas 6 kita akan lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu kedua tentang berakhirnya alam semesta beserta isinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan, yaitu ini materinya, ketika bumi berhenti berputar. Jika sudah sampai materi ini, rasanya Pak Eko sangat sedih sekali ya, karena kita tahu bahwa ujung dari kehidupan itu adalah berakhirnya alam semesta beserta isinya. Nah, namun sebelum itu tetap saja kita ada hubungannya dengan rukun iman ya. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kenapa harus kita sampaikan ini? Kenapa harus Pak Eko sampaikan ini? Karena kita harus percaya, yakin dengan adanya hal gaib, yakin dengan adanya hari kiamat itu akan datang. Kapan datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, berbicara masalah hari kiamat itu sungguh sangat luar biasa sekali ya. Kalau sudah bumi digoncang ya, ibaratnya bumi kita ini semua gunung akan meletus ya, matahari akan dipendekkan 1 jengkal sehingga semua orang akan berlarian ke sana kemari untuk mencari perlindungan dan lain sebagainya. Semuanya akan bingung ya. Nanti orang tua akan bingung dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya, sehingga yang terjadi adalah serba kebingungan. Dan disinilah ujung kehidupan manusia. Nah, hari kiamat atau disebut dengan hari akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyebutkan bahwa hari kiamat itu nanti tidak akan lebih dari tahun 1500 Hijriah. Tidak lebih dari tahun 1500 Hijriah. Nah, sekarang sudah tahun 1441 Hijriah. Maka kiamat kapan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Demikian, kita sebagai kaum muslim dianjurkan untuk senantiasa beribadah ya, menambah amalan kita untuk sebagai bekal kita di akhirat nanti. Amalan apa saja yang kita mampu, marilah kita amalkan. Sholat duha diaktifkan ya, anak-anak tolong rajin mengerjakan itu sebagai bekal kita, karena kita tidak akan tahu kapan kiamat itu akan datang. Sehingga ketika kiamat itu sudah datang, kita sudah mempunyai bekal yang cukup untuk kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Betul ya anak-anak? Nah, pengertiannya hari kiamat itu pengertiannya adalah berakhirnya kehidupan di alam semesta. Semuanya berakhir. Ya. Jadi kalau udah bumi ganti saloko srengenge kadelak sakilan PULO permen bolong rasa plong pulung mahat metek ya, itu nanti kalau hari kiamat. Sekarang ada kiamat dibagi menjadi 2. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Di sini secara etimologi atau secara bahasa, kiamat sugro itu disebut kiamat kecil secara bahasa. Pengertian secara terminologi atau secara istilah, yang dimaksud kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam ya. Mohon maaf ini Pak Eko kebalik. Jadi hancurnya sebagian alam, bukan hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Hancurnya sebagian alam
Atau dengan kata lain misalnya contoh adanya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ada seorang yang meninggal dunia, itu adalah contoh kiamat kecil, kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar, dalam etimologi atau secara bahasa disebut dengan kiamat besar. Secara terminologi atau istilah, kiamat adalah kiamat besar, hancurnya alam semesta beserta isinya. Kalau sudah semuanya hancur, lalu kemana Pak kita akan hidup lagi, gitu ya? Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manusia itu nanti akan meninggal. Kemudian tiupan trompet kedua oleh malaikat Israfil, manusia akan dibangkitkan lagi. Ya, itu. Maka dari itu, marilah anak-anak kita sama-sama mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas anak-anak di rumah adalah rajin belajar. Di masa pandemi ini, anak-anak jangan sampai putus asa, putus semangat. Kita senantiasa semangat untuk belajar dan beribadah. Demikian sementara yang dapat Pak Eko sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.